Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Umi Sari dalam program Indahnya Islam. Program ini merupakan kerjasama antara Muslimah Cinta Islam Lampung dengan LDS TV yang akan membahas tema dan topik menarik seputar muslimah dan Islam. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang Lampung Berjaya, Lampung Berkah dengan Syariah. Dan untuk membahas tema ini seperti biasa kita tidak sendiri, tetapi kita ditemani oleh seorang narasumber yang beliau merupakan seorang pendidik dan penggiat dakwah, yaitu Ustazah Eka Suwitaningsih. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah bikhair Mbak Umi. Alhamdulillah. Ini merupakan hari-hari terakhir nih Ustazah. Masuk 10 hari terakhir ya. Masih semangat ya Ustazah untuk berpuasa ya? Oh, pasti ya. Alhamdulillah. Nah, dan di hari-hari terakhir ini Ustazah, kita masuk aja langsung ke tema ya Ustazah ya. Tentang Lampung Berkah, Lampung Berjaya dengan Syariah gitu ya. Nah, perlu nggak sih Ustazah kita review kembali gitu ya, kita mengingat kembali tentang amalan-amalan kita di hari-hari pertama sampai hari ini Ustazah untuk introspeksi gitu ya. Silahkan Ustazah. Ya, baik Mbak Umi dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Alhamdulillah ya, kita hari ini sudah memasuki di 10 hari terakhir ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbahnya di hari akhir Sya'ban, bahwasanya di bulan Ramadan itu awalnya itu adalah rahmat, kemudian di bagian yang kedua itu adalah ampunan, dan di bagian yang ketiga itu adalah pembebas dari api neraka. Nah, berarti kita sudah masuk ke yang bagian ketiga Mbak Umi ya. Jadi pembebas dari api neraka. Tentu kalau tadi ditanya apakah kita semangat gitu ya, tentu semangat gitu ya. Karena apa? Karena sudah hampir 30 hari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, ditempa dengan berbagai amalan-amalan kebaikan gitu ya, dan kita mengharap bahwasannya Allah akan memberikan ampunan kepada kita ya, sebagaimana Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu man taqaddama min danbih ya. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena keimanan dan juga mengharapkan ampunan dari Allah, niscaya akan diampuni segala dosa-dosa yang terdahulu Mbak Umi. Ya, insya Allah itu adalah janji Allah ya yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Dan masya Allah ya, di 10 hari terakhir sebenarnya kita masih ada yang perlu ditarget ini Mbak Umi ini ya. Ya apa ya, 10 hari terakhir ada amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, berarti kita harus semakin kenceng lagi nih ya, melaksanakan ibadah, menjalankan ya, atau menjalankan segala amal ya kebaikan di bulan ini. Karena ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung ya, amalan ini ya, kebaikannya itu seperti kita melakukan amal kebaikan selama 84 tahun. 84 tahun, ya, Masya Allah. Kita hidup aja kayaknya cuma 60 tahun ya, rata-rata. Itu sampai 84 ya, 83-84 tahun. Itu kita bisa melakukan mendapatkan kebaikan sebagaimana kita menjalankan amalan itu selama 83-84 tahun gitu ya. Nah, jadi pemirsa ya LDS TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, perlu kita mengingat gitu ya, bahwasannya setiap amal kita itu kan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah memberikan kesempatan di Ramadan kita hari ini ya, kita masih diberikan nikmat umur ya, karena mungkin ya ada sahabat kita ya, keluarga kita yang tidak disampaikan oleh Allah di bulan ini gitu ya. Nah, memang kalau di bulan di 10 hari terakhir ini kita
memang senang gitu ya, akan mendekati kepada kemenangan gitu ya, hari fitri Lebaran. Namun juga kita sedih gitu ya. Kenapa? Karena bulan mulia ini akan meninggalkan kita gitu ya. Kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini gitu ya. Makanya ayo gitu ya, fastabiqul khairat, jangan sampai ya kita tidak maksimal gitu ya di dalam menjalankan kebaikan yang sudah jelas bahwasanya di bulan Ramadan itu kita kenal dengan sahru ampunan gitu ya. Di situ ada kebaikan, yaitu berupa janji ampunan dari Allah. Kemudian di bulan Ramadan juga nanti ada Sahrul Mubarak gitu ya, ada keberkahan gitu ya. Sebagaimana nih tema kita hari ini ya, cukup menarik ya. Kalau tadi mungkin ekspektasi kita adalah kita secara pribadi kita menjadi seorang insan yang bertakwa gitu ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian mendapatkan bertakwa begitu ya. Jadi kita harus semangat gitu ya. Jangan kemudian sudah mau mendekati, apalagi nih kalau udah ibu-ibu ya gitu ya, sibuk nih di 10 hari terakhir gitu ya, kue gitu ya, baju baru gitu ya, tidak gitu ya. Nah, kalau tadi kemudian kita berbicara tentang Lampung ya, Lampung berkah gitu ya, Lampung berjaya tadi ya. Berarti kan kalau berjaya itu saya ngebayanginnya bahwasanya ya kemenangan sih ya, kemenangan itu sendiri gitu ya. Momentum kalau dikaitkan dengan momentum Ramadan itu seperti apa? Nah, ini kan kita ditempa nih untuk menjadi sosok yang makin bertakwa nih. Berarti kan harus juga Lampung juga gitu ya, karena alhamdulillah ya Mbak Umi ya, kita ada di Lampung ini mendapatkan dakwah Islam gitu ya, dari para penyeru gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menjalankan ibadah Ramadan, puasa itu tanpa ada kendala. Ada tidak kita dilarang berpuasa? Ya. Tidak ya, aman ya, insya Allah Lampung itu ya, aman gitu, karena memang dakwahnya itu memang secara damai gitu ya. Tidak ada yang kayak misalnya di luar negeri mungkin gitu ya, kesulitan gitu ya, untuk saum saja kita kesulitan gitu ya. Nah, maka menjadi momentum yang sangat penting sekali ya di Lampung untuk kemudian bagaimana sih kita itu mendapatkan keberkahan. Oh ya, baik gitu. Ustazah. Seru sekali perbincangan kita hari ini ya Ustazah. Namun kita break dulu. Baik pemirsa LDS TV, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Indahnya Islam. Baik Ustazah, kita sambung lagi nih perbincangan obrolan kita yang sempat terputus tadi ya Ustazah ya. Nah, ini tentang Lampung berjaya, Lampung berkah dengan syariah. Nah, sebenarnya kaitan dengan momen Ramadan ini apa sih Ustazah?
Ya, baik Mbak Umi dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Terkaitannya dengan momen Ramadan ya, bahwasanya Ramadan itu kan kita tadi ingin mendapatkan derajat takwa, gitu ya, mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah ya, berupa keimanan yang kuat, gitu ya, karena selama 1 bulan kita ditempa untuk senantiasa melaksanakan kebaikan, ya, ini Masya Allah ya. Kemudian sebelum nanti kita bahas lebih jauh lagi ya, mungkin Mbak Umi dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita sedikit menceritakan gitu ya, mungkin ya, menceritakan tentang Lampung itu sendiri ya, dari sisi geografisnya atau dari demografinya ya, bahwasanya Lampung itu ya adalah suatu wilayah ya yang berada di ujung Pulau Sumatera ya, tepatnya berbatasan dengan Selat Sunda ya di sisi selatannya, kemudian di sisi timur itu berbatasan dengan Laut Jawa, kemudian di sisi barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, strategis ya, Ustazah, ya. Kemudian di bagian atas ya ataupun utara gitu ya, itu berbatasan dengan Sumatera Selatan ya, Palembang dan juga Bengkulu gitu ya. Nah, Lampung itu sendiri wilayahnya itu sekitar 33.000 hektar. 33.000 hektar. Ya, ya. Jadi kalau kita melihat peta Lampung itu segitu gitu ya, lebarnya gitu ya, luas ya, cukup luas gitu ya. Kemudian penduduknya pun juga tidak sedikit ya Mbak Umi ya, ada sekitar 9 juta ya 700.000. 9 juta. Iya, 9 juta wow, gitu ya. Luar biasa. Nah, betul. Nah, kemudian Lampung itu ya, itu terdiri ya dari kota pemerintahannya itu ada di Kota Bandar Lampung, dan ada 2 kota lainnya ya, itu ada Kota Bandar Lampung itu sendiri ya, kemudian sama Kota Metro, ditambah lagi dengan 13 kabupaten gitu ya. Jadi di wilayah 33.000 hektar tadi, 33.000 kilometer persegi tadi itu terdiri dari banyak Mbak Umi ya, dari banyak kabupaten, padat ya, makanya jadi setiap 1 kilometer itu sekitar 260 jiwa gitu ya, penduduknya gitu. Artinya apa? Masya Allah, ternyata dan Islam di Lampung sendiri itu agama Islam ya di sini ya adalah agama yang mayoritas ya. Sebagian besar ya Ustazah ya? Betul, sebagian besar, hampir 95% itu menganut agama Islam. Masya Allah. Gitu ya. Nah, selebihnya ya agama yang lain gitu ya. Ada Kristen, Nasrani, kemudian yang lainnya gitu ya. Nah, di Lampung itu sendiri, nanti saya akan menjelaskannya bahwasannya tidak hanya ya suku asli ya, suku asli Lampung gitu ya, ternyata ada juga pendatang gitu ya. Nah, ya, saya juga pendatang Ustazah. Oh begitu? Ya. Pendatang juga. Dari Palembang ya? Jawa. Oh Jawa. Ya. Oh tidak terlihat. Kalau saya Jawa gitu ya. Tapi saya bisa mengatakan saya asli Lampung. Kenapa? Karena lahir di Lampung gitu ya. Tapi kalau sukunya gitu ya, suku Jawa. Jadi Lampung itu sudah jadi kota tercinta lah ya Ustazah. Menjadi kota tercinta gitu ya, dan memang ternyata juga penduduk pendatang itu juga tidak sedikit ya dibandingkan dengan penduduk asli ya yang ada di Lampung. Nah, mungkin kita juga bisa mereview kembali nih Mbak Umi ya, sejarah masuknya Islam di Lampung gitu ya. Iya, sehingga sampai hampir 90% lebih gitu ya. Agamanya adalah Muslim, karena luar biasa ada 3 pintu gitu ya, yang Islam itu kemudian bisa masuk di Lampung gitu ya. Pintu yang pertama ya kita bisa katakan itu adalah di pintu utara ya. Nah itu dari dakwah yang dilakukan Sultan yang ada di Sriwijaya gitu ya, yang kemudian masuk melalui wilayah Komering ya, Ogan ya kan. Kalau Palembang itu kan dekat dengan Komering gitu ya, bahasanya juga hampir mirip gitu ya, hampir mirip gitu ya. Nah, Islam di sana itu kemudian berasimilasi ya, kalau bahasanya itu berkolaborasi atau membaur gitu ya. Maka kemudian dakwah dikatakan sebagai dakwah pemikiran gitu ya.
Nah, kemudian di bagian barat gitu ya. Ini pintu kedua ya. Pintu kedua, ya pintu kedua itu masuk juga Islam di pintu yang satunya lagi, yaitu di barat gitu ya, yaitu melalui dakwah yang dilakukan oleh dari Minangkabau gitu ya, Pagayuruyung gitu ya. Nah, kemudian karena memang melihat masyarakat asli pada saat itu melakukan gitu ya aktivitas kesyirikan gitu ya, sehingga memang pada saat itu didakwahi gitu ya, memang dakwahnya secara askari ya, dengan kekuatan gitu ya, nah dengan fisik gitu ya, perang ya Ustazah iya, ya. perang gitu ya. Nah kemudian di pintu yang ketiga gitu ya, Islam itu masuk dari Kesultanan Banten gitu ya. Nah kalau Kesultanan Banten ini dengan cara politik ya, karena Raden Kesultanan di sana itu menikah dengan salah satu putri ya dari Dipunggung gitu ya. Jadi memang lewat jalur Dipunggung Lampung Timur gitu ya. Jadi kita bisa terbayang gitu ya, di tiga penjuru atau pintu ini Islam hadir gitu ya. Iya gitu ya. Maka tadi di awal saya sampaikan, ketika kita menjalankan ibadah, salah satu amalan di dalam Islam yaitu ibadah puasa, itu kita tidak akan gitu ya khawatir gitu ya menjalankannya itu dengan takut gitu ya. Kenapa? Karena memang secara damai gitu ya, kita aman lah ya. Indonesia pada umumnya juga alhamdulillah gitu ya, menjalankan ibadah agama kita Islam itu memang cukup aman hari ini. Alhamdulillah gitu. Jadi memang kita ini termasuk populasi terbesar ya Ustazah ya. Betul. Untuk muslim di Lampung ini gitu ya Ustazah ya. Nah baik Ustazah, sekiranya kita break dulu nih Ustazah. Menarik sekali nih perbincangan kita pada hari ini gitu ya. Nah jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Nah Ustazah, kita kembali lagi nih ngobrol-ngobrol gitu ya. Tadi sudah mereview gitu ya bahwa Lampung ini wilayahnya cukup luas gitu ya. Dan hampir 90% itu juga beragama Islam, Muslim gitu ya. Jadi memang untuk beraktivitas, melakukan aktivitas Islam itu sangat mudah di sini gitu ya. Lalu kembali lagi tadi review ya bagaimana sejarahnya. Kita sudah review sejarah Islam masuk di Lampung melalui 3 pintu gitu ya, dari utara, barat, selatan, timur gitu ya. Nah lalu apa sih kaitannya gitu Ustazah dengan tema kita pada hari ini, Lampung Berjaya, Lampung Berkah dengan Syariah gitu ya. Apakah momen-momen itu bisa, maksudnya apakah itu bisa terwujud dengan momen Ramadan pada saat ini Ustazah? Nah, baik Mbak Umi dan juga pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Baik ya, saya akan menjelaskan ya terkait dengan bagaimana kemudian momentum Ramadan ini bisa kita ambil gitu ya, kesimpulan bagaimana dengan keberkahan ya di Lampung itu sendiri gitu ya. Sebenarnya saya ingin menambahkan lagi tadi yang ketinggalan ya kayaknya materinya ya. Ada yang ketinggalan ya Ustazah? Ada yang ketinggalan ya. Iya, mengenal semboyan Lampung ya, Sang Bumi Ruwai Jurai gitu ya. Iya, Sang Bumi itu artinya satu
tanah gitu ya. Ruwa itu dua, jura itu cabang gitu ya. Namun mungkin bisa artikan bahwasanya di Lampung itu satu wilayah untuk beragam gitu ya, beragam untuk beragam suku gitu ya. Karena memang tadi suku pendatang gitu ya. Jadi memang Lampung ini sangat welcome sekali gitu ya dari para suku pendatang gitu ya. Maka kemudian sebagaimana falsafah yang kemudian ada di Lampung ya, fiil pasanggiri ya, yaitu ada bagaimana dia beramah tamah gitu ya, kemudian memang berhati baik gitu ya, sehingga memang Islam pun menyebar gitu ya di tengah-tengah masyarakat itu sangat mudah ya, sangat mudah kita rasakan ya di Lampung gitu ya. Nah kemudian Mbak Umi ya, sebetulnya ibadah puasa itu hanya satu syariat saja kita itu. Syariat. Iya, satu perintah saja ya, perkara ibadah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Gitu ya. Nah, padahal banyak sekali sebenarnya gitu ya. Kalau saya mengklasifikasikan itu ada 3 ya, bahwasanya syariat Islam itu mengatur ya hablu minallah ya, kemudian hablu binafsi, kemudian hablu minanas. Nah, ketiga klasifikasi inilah yang dikatakan sebagai Islam yang kafah tadi, yang sempurna gitu ya, yang sempurna ya, Islam yang sempurna. Nah, kita bisa merasakan penerapan syariat Islam hanya pada puasa saja, itu sudah kita rasakan keberkahannya ya, suasana keimanan yang terbentuk di momen puasa ini ya, Ramadan ini itu luar biasa banget gitu ya. Dari sosialnya gitu ya, karakter kaum muslim yang dengan sesama itu berbagi gitu ya, itu bisa kita rasakan di mana-mana gitu. Misalnya kayak mengajak berbuka bersama, atau yang biasanya jarang terjadi ya Ustaz, jarang terjadi di hari biasa. Betul. Nah, itu marak sekali di momen ini gitu ya. Nah, dan Mbak Umi ya, kaum muslim ini ya, bukan hanya di Lampung saja gitu ya yang menjalankan ibadah puasa, tapi di luar Lampung ya, mungkin di dunia ya, yang mereka memang, karena seruannya memang ya ayyuhalladzina amanu gitu ya, orang yang beriman itu memang diperintahkan untuk berpuasa gitu ya. Nah, maka kemudian saya dari sini ingin mengambil kesimpulan bahwasannya jangan sampai kita itu seperti halnya kaum Saba. Kaum Saba, kaum apa itu? Kaum Saba itu kaum yang dia itu ditegur oleh Allah gitu ya, diberikan azab. Kenapa? Karena tidak bersyukur gitu ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ya, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa ya, niscaya akan Allah bukakan gitu ya keberkahan dari langit dan bumi gitu ya. Walakin ya, akan tetapi mereka itu mendustakan gitu ya. Maka kemudian Allah itu memberikan siksaan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, itu di dalam firman Allah ya disebutkan bahwasanya Allah itu memberikan keberkahan seandainya gitu ya kita itu menjalankan gitu ya, beriman dan bertakwa gitu ya kepada Allah. Ini saya akan Allah berikan, akan bukakan ya. Ini Imam Al-Ghazali ya, itu menggambarkan gitu ya, bahwasanya yang namanya keberkahan itu adalah al-ziyadatul al-khair gitu ya, bertambahnya kebaikan gitu ya. Berarti ya ketika kebaikan itu kita lakukan ya, senantiasa terus akan menumbuhkan lagi kebaikan gitu ya. Sebagaimana juga dikuatkan oleh Imam An-Nawawi gitu ya, bahwasanya keberkahan juga itu adalah ketika kebaikannya itu semakin berkembang gitu ya. Nah, juga dari para imam mujtahid juga disampaikan bahwasanya kebaikan yang diturunkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi itu bisa digambarkan dengan turunnya hujan gitu ya, kemudian ditumbuhkan
dihidupkannya tumbuh-tumbuhan gitu ya, atau kemudian kebaikan itu ke seluruh penjuru gitu ya. Jadi betul gitu ya, Mbak Umi dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, bahwasanya ketika Lampung ingin berkah dengan syariat, maka harus ada kuncinya gitu ya. Apa itu kuncinya? Nah, kuncinya itu adalah harus beriman dan bertakwa. Masya Allah. Gitu ya. Jadi beriman dan bertakwa. Iya. Baik Ustazah, tidak terasa ini Ustazah, ternyata kita sudah di penghujung acara nih Ustazah. Nah, sebelum kita tutup Ustazah, ada pesan-pesan nggak untuk pemirsa LDS TV di rumah? Ya, baik pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, bahwasanya Lampung akan berkah dengan syariat. Kuncinya itu adalah dengan adanya keimanan dan juga ketakwaan pada diri kita ya, penduduk Lampung itu sendiri yang tadi kaum muslim itu mayoritas di dalamnya. Sedangkan gitu ya, syariat Islam itu dia sangat kompleks gitu ya. Tadi kalau saya sampaikan ada hablum minallah ya, hubungan kita dengan Allah itu perkara ibadah dan juga akhlak. Kemudian hablum binafsihi itu adalah kaitannya dengan makanan ya, minuman dan juga pakaian yang kita kenakan, itu terikat dengan aturan Allah. Juga hablu minannas itu kaitannya dengan aturan Allah yang mengatur tentang masalah muamalah kita kepada sesama, dan juga sistem persangsian ya, ataupun ukubat ya kalau dalam Islamnya gitu ya. Jadi pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, semoga dengan berakhirnya Ramadan kita senantiasa semakin menambah gitu ya ketakwaan kita kepada Allah dan semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya pada hari ini. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita bersama Ustazah Eka Suwitaningsih dalam program Indahnya Islam. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Umi, dan kru yang bertugas mohon undur diri. Anda tetap bisa menyaksikan program Indahnya Islam di jam dan channel yang sama, yaitu LDS TV. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.